Baik lagi dengan Lilbot aka Main Saham. Kali ini saya akan membahas soal ekonomi global dalam sepekan. Case-case atau berita-berita apa saja yang ada dalam sepekan dan berita-berita yang booming dalam sepekan ini. Langsung saja kita ke topik untuk pembahasannya. Yang pertama pastinya soal inflasi. Inflasi AS melejit naik ke 9,1% atau melebihi perkiraan pasar yang hanya sebesar 8,8% dan masih tertinggi sejak 41 tahun terakhir. Di video saya sebelumnya, saya memperkirakan bahwa di bulan Juni inflasi akan naik. Tapi saya tidak akan menyangka bahwa kenaikannya akan se-ekstrim ini. Wow. Terus, kenapa sih inflasi di AS bulan lalu melejit kenaikannya? Yang pertama, harga komoditas yang melesat sebesar 41,6%. Kemudian ada harga bensin di AS yang naik hampir 60%. Wow, ternyata nggak cuma di Indonesia saja ya case soal naiknya BBM. Ternyata di AS juga dan naiknya gila-gilaan 60%. Kemudian ada di harga gas alam yang melesat sebesar 38,4%. Dari tiga case tersebut, salah satu faktor penunjangnya adalah geopolitik. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina sangat mempengaruhi dalam ketiga faktor ini. Kemudian, faktor geopolitik perangnya Ukraina dan Rusia mempengaruhi soal supply chain global. Hal itu membuat harga pangan rumahan yang melambung tinggi sebesar 12,2%. Di seluruh dunia, bahkan Indonesia pun juga merasakannya. Kita bisa tahu harga minyak, harga cabai, dan harga bahan baku makanan lainnya sangat-sangat melonjak. Kemudian ada biaya tempat tinggal yang naik sebesar 5,6%. Dengan kenaikan inflasi di AS yang semakin tinggi, The Fed berpotensi menaikkan suku bunga bahkan sampai dengan 100 basis point di tanggal 26 atau 27 Juli mendatang. Di video saya sebelumnya, saya memprediksi apabila kondisi ekonomi masih tetap, inflasi AS masih tetap, The Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point. Namun, menurut perangkat FedWatch milik CME Group, para pelaku pasar melihat probabilitas sebesar 78,6% The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point yang menjadikan suku bunga di AS menjadi 2,5% sampai 2,75%. Berita selanjutnya dalam sepekan adalah Euro. Turunnya Euro yang menjadi 1:1 dengan dolar adalah penurunan terburuk sejak 20 tahun terakhir atau tepatnya di 6 Desember 2002. Kenapa Euro bisa turun drastis bahkan sejak 20 tahun terakhir? Oke, mari kita bahas. Karena lonjakan inflasi AS yang meningkatkan ekspektasi akan kenaikan suku bunga oleh The Fed, situasi krisis di Eropa menjadi penyebab larinya ketertarikan investor dari mata uang euro ke dolar AS. Resesi benua biru tersebut memberikan ruang yang sulit bagi Bank Sentral Eropa untuk mendongkrak suku bunganya. Pasalnya, bila suku bunga di Eropa naik, dikhawatirkan daya beli melemah dan justru akan menimbulkan ketakutan pasar selama ini, yaitu resesi. Terus, bagaimana sih dengan sentimen-sentimen global mempengaruhi IHSG dalam sepekan terakhir dan pekan depan? IHSG cenderung bergerak sideways dan tutup melemah sepanjang pekan ini atau merosot 1,31% dan asing melakukan net sell sebanyak 1,7 triliun dalam seminggu terakhir. Pada perdagangan Jumat 15 Juli 2022, IHSG ditutup melemah cukup tajam sebesar 0,57%. Kinerja IHSG secara kuartalan ambles 3,76%. Hal ini membuat kinerja kuartalan IHSG melemah selama 2 kuartal beruntun, setelah pada kuartal sebelumnya anjlok sebesar 2,26%. Untuk pekan depan, perkiraan IHSG akan cenderung melakukan atau melanjutkan downtrend-nya di sekitar 6.500 sampai dengan 6.700. Apabila IHSG di pekan depan
dapat mempertahankannya di level 6.700, bukan tidak mungkin IHSG akan mulai melakukan pembalikan arah atau kenaikan. Dan sebaliknya, apabila IHSG masih terus turun dari level 6.500, kemungkinan pasar akan terus melemah. Dan tentunya faktor-faktor kenaikan suku bunga akan sangat berpengaruh dalam naik turunnya IHSG dan faktor-faktor global lainnya. Terima kasih, begitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya melampirkan materi atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan bisa komen di bawah. Saya juga masih belajar, kita semua belajar. Lilbot out, aka Mensam out. Thank you, jangan lupa subscribe.